Oke, jumpa lagi di BBO bersama saya Willy Luksa. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Kali ini kita berjumpa lagi dengan tamu lagi yang berbeda. Nah, sudah datang di studio dalam bentuk virtual sih. Kawan saya ini teman dari kecil, dari remaja lah ya. Kita teman SMA. Remaja. Teman SMA Yes, ya. betul. Selamat datang bro, namanya Gede. Ya, halo. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi. Nah, jadi kalau teman-teman tahu dari namanya Gede, beliau berasal dari Magelang. Magelang. Magelang, ya sama-sama kita di Magelang ketika itu. Oke, Gede, please selamat datang. Yes. Bisa dikenalkan dulu mungkin namanya siapa, walaupun sudah tahu tapi sedikitlah ada perkenalan, silakan. Oke, siap. Halo, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera, nama saya Gede. Saya Saya asal dari Magelang, sekarang di Jogja. Ketemu lagi sama Welly di BBO. Yes. Udah, gitu doang pembukanya. Gitu aja. Wah, ini berarti ini harus di itik-itik, dikulik-kulik ini biar ngomongnya nanti banyak. Oke, Gede ini bro Gede ini kalau Gede harusnya beli, tapi karena di Magelang ya namanya jadi bro aja, Mas Gede. Nah, Mas dirimu ini apa namanya, profesional fotografer. Fotografer ya. Yes. Betul sekali. Profesional fotografer itu berarti apa namanya, ada seninya ya, seniman. Ada seninya. Bisa dibilang pekerja seniman seni nggak? Pekerja seni. Oke. Ya. Oke, namanya apa deh? Studiomu. Brandnya ya. Hmm. Kalau studio namanya SG Studio. SG itu ada brand yang khusus. Saya Gede. Saya Gede. Saya itu bagus. Saya bagus, Gede itu nama orangnya. Jadi orangnya bagus. Bagus, baik lah. Oh, baik. Ya. Terus ada brand untuk wedding sendiri ada. Sama sekarang lagi jalan untuk hospitality, ada brand satu lagi baru. Namanya juga Saya Gede. Bukan, kalau yang wedding itu Asoka, kalau yang untuk hospitality itu namanya Mana. Yes. Mana? Yes. MANA. MANA atau MANNA. MANNA. Wah, Mana. Ya. Mana itu kalau mana cuannya kan gitu. Mana cuannya? Ya. Deh, bisa dijelasin nggak? Yes. Dirimu memulai bisnis ini itu dari tahun berapa? Kalau secara profesional setelah lepas dari kerja sama orang itu tahun 2000 berapa ya? 12 lah. 2012. Ya. Berarti bisa dong diceritain dikit-dikit aja yang tentang kerja sama orang itu, apakah di bidang yang sama juga fotografi atau berbeda? Sekilas aja yang itu. Kalau awalnya lulus kuliah itu kerja di media di Jakarta malah. Oh ya? Di Transit. Iya, terus cuman dapat 2 tahun karena belum selesai skripsinya harus balik ke Jogja. Nah, sambil di situ mau ngapain tapi mau pengen sambil kerja, akhirnya ngelamar ke beberapa studio, keterima di Kayona yang Jalan Kaliurang itu. Jalan Kaliurang itu dapat 2 tahun, terus pindah ke Eksotik yang di Seturan. Nah, habis dari situ resign, terus selesai skripsi, baru nekat usaha sendiri. Bentar. Jadi bilangnya nekat tuh. Berarti nekatnya itu yang harus didetailkan lagi ya, nanti ya kita bicara nekatnya itu nanti apa tuh nekatnya. Ya. Jadi mulai di 2012 lah, let's say ya, bisnis sendiri. Ya. Sudah bernama Saya Gede kah namanya? Sudah bernama Saya Gede. Jadi itu studio ya, jadi tempat untuk orang-orang bisa datang ke sana untuk foto di tempat
Anda, Yes, gitu kan? betul, Oke. betul sekali. Terus apa yang ketika itu ditawarkan awal mulanya itu konsepnya tuh apa? Awalnya sih potret studio, jadi bikin profil, bikin foto untuk kebutuhan CV, terus ada juga foto family, ada foto private studio, wisuda segala macam seperti itu. Yang di studio ya, bukan di outdoor berarti ya? Atau juga main outdoor juga? Ya, yang di studio. Outdoor beberapa paling private ya. Oke, ya berarti kan di luar ya, berarti Ya. dirimu yang keluar dari maksudnya Ya, betul. take fotonya di luar, bukan di Take dalam. foto di luar, yes. Ya, Oke. Nah, pertanyaanku, ketika 2012 memulai itu, tadi kan dirimu bilang itu nekat gitu. Iya. Nah, nekatnya itu kenapa? Kok nekat itu apa yang mendasari aku bisnis sendiri aja? Ya, waktu itu merasa sudah tahu bentuk bisnisnya seperti apa, merasa sudah coba juga sama setelah belajar di beberapa studio itu, kenapa nggak bikin studio sendiri? Nah, seperti itu. Akhirnya pinjam modal sana sini, akhirnya nekat deh buka sendiri. Nekat lagi nih. Iya, harus nekat. 2 kali loh nih ngomong nekatnya. Jadi tadi setelah dapat knowledge-nya, ditanya gitu ya, dapat knowledge-nya, jadi nekat untuk membuka. Nah, tadi ketika di awal 2012 tadi dibicarakan bahwa pertama modal pinjam sana sini, berarti itu salah satu bentuk kendala ya, berarti tantangan ya. Betul. Nah, kendalanya tadi sudah disampaikan, permodalan. Terus yang kedua, ada nggak yang lainnya selain dari modal untuk kendala-kendala dirimu memulai di awal? SDM juga kita ada kendala juga. Kemudian branding itu juga awalnya masih kendala karena kita mulai benar-benar dari nol. Jadi kita mesti bangun branding lagi, membangun SDM yang bagus sehingga ketika kita sudah punya tim yang bagus, baru bisa melayani customer yang ada. SDM atau tim itu lebih ke arah apa? Karena fotografer itu tadi ya pekerja seni gitu ya, untuk menyinkronkan gitu, membuat satu frekuensi antara dirimu sebagai fotografer dan tim itu yang dibutuhkan emang apa sih? Ya transfer knowledge sama transfer skill sih sebetulnya. Jadi bukan hanya dirimu sendiri yang foto ya, berarti timmu juga bisa untuk. Iya, ada bisa foto. Betul, karena aku pinginnya orang kenal brandnya, bukan kenal ownernya. Jadi akhirnya targetnya untuk siapapun yang memotret itu semua orang bisa mau. Kadang-kadang kan kalau karena cuma ketahui ownernya, saya maunya difoto sama Mas Gede misalnya seperti itu. Itu banyak juga. Tapi aku pelan-pelan berusaha nggak usah harus sama aku, cuman sama tim juga oke gitu. Hasilnya sama gitu. Ya, hasilnya sama. Kita jualannya supaya brandnya besar. Jadi saya gede dari itu ya, saya gede. Ya. Terus ada berapa SDM yang waktu itu mengcover di situ? Kalau fotografer, kalau yang in-house ada 1, editor in-house ada 1, customer service ada 1, marketing ada 1, MUA ada 1, ya kurang lebih sekitar 5-6. Ada make up artisnya, ada juga ya. Itu termasuk, jadi paket foto itu termasuk di make upin dulu supaya nggak kinclong di jidat gitu ya, meling gitu ya. Biar nggak luwus lah. Kalau ini nggak blues. Blaus. Oke. Nah, ini tadi ya nekat yang disampaikan 2 kali itu, seberapa berhasilkah itu nekatnya itu di awal? Ya di awal lumayan sih, kita juga akhirnya bisa bersaing dengan studio-studio foto lain yang lebih besar bahkan. Cuman kalau untuk mempertahankan, nah itu PR-nya kan di situ. Kenapa tuh? Orang bilang ya mempertahankan brand itu supaya tetap dikenal orang, supaya orang mau datang lagi, seperti itu. So what you do? Service.
kasih servis yang baik, kita kasih pelayanan yang baik. Walaupun kalau ngomongin foto, hampir kalau orang belajar pasti bisa. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita treatment ke konsumen. Akhirnya yang akan jadi nilai plus kan ada di situ. Jadi kalau belajar moto pasti bisa gitu. Ya, kalau apalagi sekarang ya, orang belajar dari YouTube, dari mana-mana mudah gitu. Iya, Zaman dulu kan orang nggak kenal YouTube apa ya. Kita mesti belajar via buku, kita tanya ke yang lebih senior seperti itu. Tapi di sisi lain secara teknis. Di sisi lain walaupun YouTube itu juga bisa diakses dengan mudah, tapi kembali ke masing-masing orang ya. Kalau orang itu memang satu bakatan mungkin ya, setuju nggak sih kalau ini ini benar-benar seni kan, bakatan. Yang kedua kemauan untuk belajar berarti ya. Nah, sebenarnya yang penting itu kemauan untuk belajar dan mau menerima kritikan sih. Itu paling penting. Kritikan itu termasuk dimarahin. Termasuk dimarahin, dikomplain. Dikomplain. Emang pernah deh dikomplain deh? Pernah lah, pasti pernah. Pernah ya. Boleh tahu nggak kenapa tuh? Buat ini aja, buat pengalaman aja, maksudnya buat sharing-sharing aja. Kalau yang karena foto di kebanyakan kan kalau klien di studio kan cewek. Nah, kemudian biasanya cewek itu kan pinginnya terlihat lebih kurus. Nah, kayak gitu. Nah, kadang-kadang editornya itu kurang dalam menguruskan tuh kurang proporsional. Akhirnya bilang, "Mas, aku kok kurang kurus, hidungku kurang ini." Ya biasa seperti itu. Oh iya, hidungku kurang mancung. Terus kurang mancung ya. Pipiku kurang tinggi. Iya, rata-rata seperti itu. Tapi sekarang pakai filter semua langsung jadi kalau sekarang. Oh gitu ya, itu kemajuan zaman. Zaman. Terus tadi tadi kan kamu sampaikan tuh, yang pertama itu SG Studio ya, Sai Gede. Terus yang kedua itu ada Asoka. Nah, Asoka itu yang untuk apa itu? Khusus wedding. Oh, jadi teamworknya berbeda. Teamworknya berbeda karena kalau Asoka banyak freelance-nya. IO kah atau hanya fotografi service? Fotografi dan videografi service. Oh, ada videonya juga ya? Oh iya, termasuk untuk video. Ada videonya ya. Jadi itu under Asoka. Under Asoka. Jadi maksudnya biar dipisah supaya tidak jadi satu. Jadi satu orang lebih kenal, lebih kuat ke studionya soalnya. Kalau SG Studio itu ya studio. Terlanjur di awal mulainya SG Studio ya. Jadi ketika ini kan kalau wedding kan nggak di studio, pasti di gedung, di tempatnya. Betul. Jadi namanya ditambah, jadi ekspansi dong namanya itu. Namanya ekspansi, betul. Ekspansi jadi Asoka. Itu tahun berapa, Dik? Asoka itu tahun 2015. Berarti memulai 3 tahun dengan SG Studio, kemudian 2012, kemudian 3 tahun berjalan, nambah Asoka. Ya, itu dengan harapan bisa ambil yang premium. Premium itu gimana? Premium itu maksudnya kelas tembaknya menengah ke atas lah. Oke. Iya. Plus videografi. Plus videografi, betul. Jadi Anda juga belajar itu dong, video juga dong gitu. Iya, basicku kan memang video, karena sekolahnya video. Sekolahnya kan di broadcast. Iya. Kalau aku juga broadcast sih. WA broadcast. Taman itu BBM kan? BBM broadcast. Terus yang satu lagi. Iya, yang satu lagi. Yang terakhir itu. Apa tuh tadi? Mana? Ya. Mana itu lahir karena ada kejenuhan di garap wedding. Dengan semakin tahun itu kondisi industri wedding di Jogja sendiri itu tidak bagus karena harganya sangat dahsyat. Jadi bukan berlomba-lomba menjadi lebih baik, cuma berlomba-lomba siapa paling murah. Nah, seperti itu. Kemudian akhirnya ada teman di beberapa hotel, "Mas, kenapa nggak coba foto hospitality?" "Oh ya, boleh deh."
Akhirnya belajar lagi dari nol, cari siapa yang memang sering garap di sana, kita belajar. Akhirnya ya beberapa hotel di Jogja kita udah bisa fotoin lah. Hospitality itu yang dimaksud berarti apa? Rumah makan dan hotel ya? Lebih ke hotel sih. Hotel ya. Iya. Termasuk itu tuh yang dipakai di background itu ya? Yes, itu yang terakhir, project terakhir. Itu masih ongoing. Masih ongoing ya? Oh, mantap. Jadi 2000 mana 2000 berapa? Di mana 2000? 2018. 3 tahun ya deh. 2012 ke 2015, 2015 ke 2018. Jadi kalau 2018 3 tahun lagi pas nih 2021 nih. Apalagi nih. Jadi tadi mana? Sekarang apa, siapa atau apa gitu namanya sih. Ya harapannya sih apa ya, kalau sektor jasa itu kan tergantung kondisi ya, apalagi sekarang pandemi ya, itu PR-nya. Ya, sebentar, jangan masuk ke pandemi dulu, karena pandemi ada sesinya dan pertanyaan saya nanti yang tentang pandemi itu. Siap. Ya, jadi kan tadi ketika di awal ada kesulitannya, terus ketika 3 tahun berjalan ada lagi ekspansinya, 3 tahun lagi ada ekspansinya. Nah, setelah sampai ke tahun 2018 ya, let's say seperti itu. Secara umum kesulitan yang dihadapi apakah sama seperti yang di awal atau juga berbeda akhirnya? Akhirnya berbeda karena kemajuan zaman, demand orang untuk foto di studio berkurang. Keluar tren kalau foto wisuda di kampus mereka masing-masing. Terus keluar tren foto family yang outdoor. Nah, jadi memang kalau fotografi kan memang ada tren-trennya per tahun, kayaknya beda-beda trennya apa. Seperti itu sih. Tapi kalau untuk wedding sampai sekarang juga kita masih berusaha jalankan. Karena memang wedding kan istilahnya fast money ya. Orang bahkan sebelum kerja pun udah lunas kan gitu. Oh iya. Sebelum Anda kerja sudah dibayar lunas. Wah. Yes. Aku empuk. Lumayan. Wah, ya sih. Nah, empuk pada zamannya. Sekarang masih empuk nggak? Sekarang nggak ada wedding ya. Sekarang belum ada wedding. Sekarang struggle ya. Ya, itu nanti ya pandemi lagi. Ya wes, yuk kita bahas pandemi yuk, Kayaknya nggak sabar bahas pandemi, nggak sabar kayaknya. 2012, 2015. Pandeminya mau diloncatin. Dipecah. Nih, 2012, 2015, 2018. Yes. Let's say sampai dengan 2019 lah ya, karena pandemi itu di 2020. Nah, seberapa besar pandemi itu terhadap bisnismu? Impact-nya ya? Lumayan besar. Besar banget. Studio kan sekarang tutup, Well. Oh iya. Yes. Orang nggak datang ya, karena ya orang nggak berkenan datang ya, atau juga mungkin takut juga gitu ya. Ya. Di satu sisi karena banyak customerku itu mahasiswa, karena mahasiswanya nggak ada semua. Oh iya, online semua. Jogja itu kota pelajar, kotanya mahasiswa. Kondisi pandemi begini karena online, mereka nggak perlu ada di Jogja, mereka ada di rumahnya mereka masing-masing, tetap bisa mana lah ya. Kayak kita nih ya, saya di Jogja, gede di Jogja, tapi kita pakai Zoom gitu kan. Ya, betul. Jadi nggak perlu studio ya. Nggak perlu studio. Jadi let's say studionya itu tiarap gitu ya. Tiarap, yes. Wedding tahun lalu itu sempat mulai rame lagi, kemudian dihantam lagi sama PSBB, PPKM segala macam. Jadi 2020 PPKM kan 2021 deh. Ini 2020. Itu berapa lama kira-kira PSBB berarti ya? PSBB ya. PSBB itu kan berarti kan Januari ya? Atau masih di tahun 2020? Pandemi itu kan mulai apa tuh? 2020. Maret April ya? 2020 Maret April tuh ya mulai itu.
Nah, itu begitu pandemi masuk itu langsung cancel, reschedule gitu-gitu. Termasuk yang untuk wedding ngaruh ya. Terus yang mana yang hotel-hotel itu? Ya, wedding karena kan urusannya. Kalau hotel-hotel itu tahun 2020 juga pas lagi kita mau sign kontrak sama corporate sebuah hotel gitu, pas kita udah atur jadwal selama setahun tuh, udah mau motret di mana-mana, pandemi datang, mereka menahan diri hotel-hotel. Karena hubungannya sama pariwisata. Yeah. Pariwisata belum jalan, mereka belum dapat duit juga. Sehingga belum berani spending ya. Spending dulu bro gitu ya. Yes. Padahal kalau gitu dengan corporate berarti bukan one shoot only ya, itu bisa kontrak gitu ya bro. Kontrak betul. Jadi beberapa properti banyak di Indonesia. Wih, jadi keluar nggak cuma ada di Jogja doang dong? Ya betul. Bali, Surabaya. Pulang kampung dong Bali. Enggak lah. Ya. Orang Magelang kok. Kampungnya Magelang. Namanya doang gitu. Nah, Seberapa? Jadi gini deh. Kalau let's apa tuh ya? Maksudnya kita berandai ya. 2020 itu penurunannya bisa sampai berapa persen itu deh? Kalau dari semuanya ya almost 90%. 90%. Yes. So what did you do? Ya awal sih menutup pos-pos yang tidak terlalu penting ya. Kayak studio itu kan kecenderungannya orang tidak datang lagi, akhirnya ya harus saya tutup. Kebetulan juga kontraknya pas habis, ya udah nggak tak perpanjang. Seturan gitu deh ya? Terus, Seturan ya? Seturan. Terus kemudian kita perkuat di wedding. Yang kalau kemarin kan wedding masih bisa jalan tuh, skala kecil. Ya 1-2 mulai jalan lagi, mulai teman-teman di industri wedding juga mulai berani garap lagi. Seperti itu. Ya itu kita mulai masuk ke situ, kita kuatin di situ. Terus PSBB ya. Tambah PPKM. Iya, betul. Ada strategi apa kira-kira yang disiapkan? Kebetulan ini lagi masih berjuang sih. Kita masih berusaha. Kalau untuk wedding kemarin udah kerjasama dengan beberapa tempat, mereka juga sama sih. Menunggu keputusan pemerintah yang selalu berubah-berubah. Boleh nggak nih bikin wedding? Boleh nggak sampai skala berapa sih kita bisa bikin event? Coba seperti itu. Oke, jadi ya, kita masih wait and see. Ya. Ya memang ya, nggak mudah dan nggak tahu juga nih apa namanya, seperti apa kondisinya. Tapi kan yang namanya pengusaha itu kan orang yang selalu berusaha. Ya kan, pengusaha adalah orang yang berusaha. Nah, kira-kira, what's your plan selain wait and see? Ada ya, kita berusaha meyakinkan pemerintah bahwa kalau kita bikin event ya, at least tim kita sudah vaksin semua, atau kita sudah sebelum bikin acara sudah antigen semua. Kita berusaha meyakinkan itu bahwa ini aman karena tim kita semua sudah vaksin, seperti itu sih. Jadi kalau ke konsumen itu adalah tentang jaminan keamanan bahwa tim kalian pun sudah aman gitu ya. Tapi kembali ya, keputusannya itu ada di pemerintah, boleh atau enggaknya ya. Jangan-jangan begitu bikin acara gitu, kalian aman, semua aman, acaranya nggak boleh gitu. Waduh. Iya. Kemarin beberapa kali kan sempat di apa namanya? Digerebek apa ya? Bukan nih. Datengin Satgas lah. Di sidak. Sidak ya. Ya. Wah. Berarti 90% itu bisa dibilang parah banget ya dia di bisnis jasa ini. Lumayan parah sih. Jogja ya maksudnya. Ya, kalau kemarin sih masih ada event-event kayak catering, meeting atau perusahaan-perusahaan yang sering mengadakan outbound itu masih sering kan. Itu kita juga kerjain. Nah, sekarang kan nggak boleh, hampir tidak boleh. Termasuk hotel yang memending juga ya, jadi nanti aja gitu ya. Iya, betul.
Sempat Ya, sempat sempat juga untungnya nih. ada beberapa Kenapa? hmm, Kenapa deh? Untungnya ada apa? beberapa hotel yang baru bikin nih. Nah, Hmm, mereka kan ngejar minta foto video untuk promosi mereka juga. Nah, itu sangat menolong sih. maksudnya existing project gitu ya. Ya, system project. Existing project kan nggak mungkin hotelnya belum jadi, difoto dulu kan nggak mungkin. Berarti kan hotelnya harus sudah jadi. Ya, nggak mungkin. Berarti kan existing project Iya. mau nggak mau harus digarap tuh sama kayak yang di virtual itu kan saya ngikutin tuh di Kejayan tuh hotelnya tuh. By the way keren fotomu deh. Iya, Wah itu lama banget itu rambung ya. lama ya. Lahannya Terima soalnya kasih. terbatas. Jadi saya kebetulan tahu lah kendalanya apa di situ. Iya. Terus deh, lagi nih deh. Eh, masih masih di bentar, sambil saya ngelihat ini apa namanya sinyal karena sinyal saya kok unstable. Nah, terus masih di masa-masa pandemi gini deh. Sebenarnya aku tuh beberapa kali tuh ngelihat loh sebenarnya Gede itu makanan juga ada ya, makanan Ya, terus itu termasuk hospitality nggak sih sebenarnya? iya makanan termasuk Termasuk kan? A- Jadi itu mungkin tetap awal-awal tetap jalan. nggak tahu Awal-awal saya, aku makanya pandemi, bertanya. awal pandemi itu aku sempat bikin program free foto untuk UMKM. Free foto untuk UMKM. Ya, free foto produk untuk UMKM yang ada di Jogja. Kalau free Itu terus you dapat apa? nggak ada sih, karena niatnya Sosial. memang Sosial. sosial, betul. Ya. That's good. Weh, itu Betul. teman saya, mantap. Cuma Terus, satu kendalanya, apa tuh? yang ngirim udah brand besar-besar. Wah, itu memanfaatkan namanya sih. Nah, itu dia. Itu bukan UMKM. Makanya, cuma ya sudah lah, karena kita memang niatnya sosial, kita bantu siapapun yang mengirim makanan ya kita kerjakan lah. Hmm. Padahal kalau makanan pun juga nggak bukan hal yang mudah juga ya, butuh timing, butuh lighting, butuh macam-macam ya. Yes, waktu itu kan tak suruh kirim ke rumah, malah tak kerjain di rumah semua daripada nganggur. Habis difoto kamu makan deh. Ya, itu dia untungnya itu. Oh, itu dapatnya makanan. Dapatnya makanan. Nggak usah masak semingguan waktu itu. Tapi ya menangis ya. Sekarang kita ketawa loh, tapi ketika itu kita menangis gitu ya. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. biar imunnya naik. Ya. Ya. Deh, terus lagi nih. Ya, oke lah, kita out of topic dari pandemi. Sempat juga aku melihat beberapa pamflet gitu ya, walaupun secara digital. Itu bicara tentang fotografi, bicara tentang mungkin fotografi lah ya. Itu speakernya adalah Gede Wirabrahmana gitu. Itu apa sih kamu sebenarnya ngajar juga atau apa sebagai profesional atau sebagai apa sih sebenarnya kalau karena beberapa tuh yang kita lihat. Ya, kemarin beberapa ada yang minta ngisi kelas seperti itu, minta kelas online via Zoom. Itu kan ketika Zoom mulai banyak dipakai, kelas-kelas itu kan berubah ke Zoom semua karena kita tidak bisa bikin event offline. Udah akhirnya kita via Zoom sharing-sharing, belajar fotografi segala macam. Yang terbaru ini ada platform untuk belajar, mereka membayar sejumlah uang, kemudian saya melakukan mentoring secara private seperti itu. Oh ya. Ya. Yeah. Jadi bayar ke platform tersebut. Terus pilih Gede sebagai mentor gitu. Terus apa yang didapatkan? Ilmu. Ya, mereka ilmu yang kita jual ilmu. Tanya dua arah seperti saya sekarang saya seperti sama ini. Oh ya. Yeah. Jadi waktu yang dilakukan jadi dirimu istilahnya melakukan Zoom itu sebenarnya make money juga ya ketika itu. Ya, itu baru kita coba, baru launching kok ini. Wah, untunglah belum dimulai. Kalau tadi dimulai, saya interview kamu bayar sih.
Nggak bercanda. Atau ditulis kelas berbayar. Gitu. Kelas berbayar. Ya. Tapi gini deh, ini sebenarnya pertanyaannya sudah mau habis nih, sudah mau habis. Tapi ada sedikit hal yang aku butuh istilahnya itu menurut Gede, seorang profesional fotografer istilahnya, karena pure di jasa, ya benar-benar ini adalah jasa. Di situ ada pekerja seninya, sedangkan banyak orang itu yang menganggap kalau aku kan di bangunan, jadi ini kalau ini aku bertanya kepada arsitek, tapi kalau dirimu kan fotografer, kurang lebih hampir sama, cuma bedanya adalah bidang usahanya berbeda. Nah kalau di fotografi, sama temen, harga temen, terus kemudian kok foto kok segitu sih, terus dirimu mengcounternya seperti apa? Kalau dulu sih saya nggak bisa counter ya, mesti agak enak juga kalau teman. Tapi sekarang bisa udah. Karena kalau ya harusnya kita sama teman saling support. Saya begitu. Karena teman malah harusnya support dong, bukan malah minta diskon. Oke lah, diskon kalau dua-duanya berkenan kan beda cerita ya. Tapi kalau menekan, udahlah kasih gratis lah, orang cuma cepret gitu kok bayar. Ya itu banyak itu. Mintanya gratis ya. Gratis. Betul. Aku kasih penjelasan bahwa aku memang kerjaanku seperti ini. Kalau kamu mau support aku dengan membeli jasaku, ya ayo kita lakukan bisnisnya. Tapi kalau kamu mintanya gratis, ya mohon maaf belum bisa untuk sekarang. Karena memang apalagi kondisi pandemi gini kan, kita lebih butuh fresh money ya, daripada support bentuk. Kadang-kadang ada yang ngomong, Mas nanti tak upload di Instagramku, nanti biar followerku tahu. Endorse seperti itu. Terus? Aku bilang, ya aku tidak butuh followermu, aku tidak butuh like-mu, aku butuh duitmu. Gitu kan. Kasarnya gitu. Iya. Ya paling enggak aku tidak bisa melakukan untuk free gitu. Ya paling enggak ini supaya nanti juga teman-teman yang nonton pun juga ini ya, maksudnya mencoba memahami bahwasanya mungkin teman-teman punya saudara atau punya relasi atau punya teman yang bergerak di bidang pure di jasa, ya bukan berarti kemudian ditekan untuk meminta gratisan, karena biar gimana pun itu adalah sebuah hasil karya gitu kan. Ya. Nah, tuh lihat tuh fotonya. Sama-sama bayar listrik sama internet. Iya ya, pakai ngeditnya ya, waktunya terbuang gitu. Tapi lihat aja hasilnya, pasti beda. Saya justru moto yang kayak di virtual background-nya Gede itu ya mau sampai pagi sampai sore ya nggak mungkin hasilnya seperti itu tuh. Itu kan, itu pas sunset ya dia kayaknya ya deh. Sunrise. Itu sunrise ya. Wih, berarti lu ngambilnya pagi-pagi dong, jam 4:30 gitu udah siap dong. Jam 4:30 ya, 4:30. Nah, tuh usahanya yang dilakukan sampai dengan segitunya minta gratisan. Ya itu dia. Ya. Tapi selalu kita coba kasih edukasi sih bahwa memang jasa apalagi sama foto walaupun kesannya itu gampang asal, cuman kan kita kasih servisnya. Kadang-kadang orang beberapa kalau kalah pitching misalnya kalah murah gitu kan, akhirnya ngomong, Mas kemarin tahu gitu nggak ambil yang murah ya, ternyata servisnya kurang oke. Kayak juga gitulah. Ya, kan kalau orang Jawa ngomong ono rego, ono rupo, ada kualitas, ada harga, gitu. Ya. Ono rego, ono rupo. Ya. Lagi ini dua pertanyaan terakhir, Jadi ini kita sudah hampir sudah pas nih waktunya. Dua pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang pertama lagi. Ini dong kasih sedikit tips dong buat teman-teman yang mungkin bisa sama bidang usahanya atau mungkin berbeda, tapi which mean pure di jasa. Kira-kira ini apa sih kata-kata motivasi atau kata-kata penyemangat dari seorang Gede Wirabrahmana? Wah, ini susah ini. Loh, kan karena kalau dari aku sih sebenarnya kalau kita sudah niat melakukan sesuatu, ya kita lakukanlah yang terbaik, apapun itu ya. Jadi misalkan itu bidang kita kayak saya foto gitu, kita sudah niat masuk dan memang niat itu sebagai sumber penghasilan kita, ya kita lakukanlah yang terbaik.
Udah tuh, lakukan Nah, itu terbaik. aja. Do the Iya, best. karena itu the best ya. Karena mau dibayar murah, mau dibayar enggak, tetap harus the best. Supaya orang juga tahu, oh ternyata dia menghargai profesinya dengan baik. Hmm. Gitu. Jadi istilahnya hasil itu tidak dipengaruhi oleh harga gitu deh. Harga berapapun pokoknya yang penting terbaik gitu. Ya, kalau aku sih berusaha, orang nawar pasti ada lah ya. Kadang-kadang orang nawar, ada juga kasus yang, kalau dibayar murah kerjanya asal-asalan. Nah, ada juga anggapan seperti itu. Tapi di kita sih enggak. Walaupun kita kasih harga, kita sama-sama sudah setuju ya kita lakukan, kita kasih yang terbaik. Woy, memang sae. Jenengan sae. Last question. Pertanyaan terakhir untuk kawan saya Gede. Bisa nggak teman-teman ini maupun saya juga ya dikasih tips fotografi yang simple, sederhana, tapi ternyata itu penting yang untuk teman-teman awam ini untuk ketahui. Kira-kira ada nggak yang bisa dibocorkan dikit aja ilmunya panjenengan? Bang, kalau secara itu kan orang sering motretnya pakai HP ya. Untuk melakukan fotografi, misalkan untuk traveling itu udah cukup sih. Kalau saranku sih, pelajarilah HP kita masing-masing, sehingga kita tahu fitur-fiturnya dan kita manfaatkan ketika kita gunakan itu. Jadi karena aku yakin HP-HP sekarang itu udah canggih-canggih kok. Jadi yang praktis ya, yang praktis untuk kelasnya amatir gitu ya. Kalau profesional nggak mungkin lah hanya HP, walaupun HP pun juga akhirnya bisa dipakai, tapi nggak mungkin dong itu. Bisa. Jadi kan ya, tetap betul, senjata utama kan nggak mungkin. Jadi tetap kenalilah handphone kita supaya kita bisa mengeksplor memaksimalkan. Gitu ya. Ya. Itu karena gampang banget sekarang motret tuh, nggak harus beli kamera segala macam, handphone pun bisa. Tapi kalau nggak ngerti caranya juga secara itu pasti juga nggak bisa seperti yang digambar itu deh. Tetap butuh. Ya, at least kalau belajar basic fotografi, belajar komposisi dulu aja, itu paling gampang. Iya. Udah jangan terlalu banyak, nanti kalau dikasih tahu terlalu banyak, nanti ini jadi sesi kelas fotografi dong. Nanti kita bikin bayar aja deh. Ya, boleh. Hajar. Kita bikin berbayar. Enggak BBO, kita enggak ada membayar. Ini hanya sifatnya itu sharing. Saya kasih judulnya tuh keisengan yang diseriusin, tapi membuat semangat teman-teman, membuat semangat saya, mudah-mudahan membuat semangat dirimu juga. Amin lah. Oke. Mantap. Pertanyaanku selesai deh. Jadi berarti kalau pertanyaan sudah selesai ya berarti episode kali ini yang bersama teman saya Gede Wirabrahmana pun juga selesai. Thank you so much for your time. Terima kasih sekali, Willy. Sukses selalu. Ya, mudah-mudahan ini pandemi segera berakhir, jadi job-job mulai mengalir dengan lancar lagi deh. Amin, siap. Ya, nunggu juga dari Willy ini. Iya deh, kan sama-sama kita sedang menghadapi pandemi, jadi ya wait and see tadi itu. Tapi ya kembali ya, walaupun wait and see tapi kan tetap ada, pasti harus mikir ini. Pengusaha itu adalah yang berusaha. Setuju ya itu ya? Oke. Betul, setuju. Oke, kita sudahi sesi kali ini teman-teman semua. Terima kasih untuk waktunya untuk nonton. Terima kasih lagi untuk Gede. Sukses selalu and see you next time ya. Kita japri-japrian lagi. Yes. Oke. Siap. Bye Thank deh. you. Yo bye. Thank you.